Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita barokah Fatihah terlebih dahulu kepada para pendahulu kita, para guru-guru kita, para orang tua kita, dan para saudara-saudara kita. Syaulillahi lahumul Fatihah. Di Ainul Yakin, Ali Zamzami, Alia Rahmatika, Alia Mazaya, Arindo Al-Ghazi, Dio Slamet, Hidadir, Hidayatus Syifa, Indana Zulfa. Pronon itu bahasa Indonesianya apa? Kata ganti yang meliputi ayu, wide, si, he, it. Terus selanjutnya adverb. Adverb itu bahasa Indonesianya kata keterangan. Selanjutnya nouns. Nouns itu bahasa Indonesianya apa? Kata benda. Ini kok diem terus ini. Selanjutnya apa? Conjunction. Bahasa Indonesianya apa? Kata hubung. Terus verb. Kata kerja. Terus interjection. Apa? Kata seru. Terus preposition. Itu adalah penggolongan dari sebuah kata. Nah, itu bisa disingkat yaitu panca. Yang lebih enak untuk mendengarkan atau menghafalkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas terkait materi lanjutan dari kelas 8 yang telah saya buat dan saya akan presentasikan kepada kalian untuk belajar bersama kita, yaitu yang mana kita akan membahas terkait descriptive text dan simple present tense. Nah, jadi kita akan membahas terkait dua materi, tapi ini dalam dua materi tersebut ini adalah satu dari kesatuan. Jadi ini ada keterkaitannya, yang mana ini adalah descriptive text. Nanti kita akan membahas terkait ini. Terus simple present tense, ini yaitu yang mana ini adalah sebuah grammar. Kemarin itu sudah tak spill, yang namanya tenses. Ini, tenses. Tenses itu kemarin ada? Tenses. Kemarin ada? Macam-macamnya ada 3, tapi yang present tense ada 4 golongan. Kelihatan nggak? Nah, sudah? Definisi dari descriptive text yang mana adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan seseorang, hewan, tempat atau benda tertentu secara jelas ataupun detail. Jadi pada dasarnya descriptive text ini memiliki ketika kita menulis sebuah descriptive text itu memiliki tujuan yang mana itu seolah-olah itu kita menuliskan secara detail dan jelas. Kita menuliskan atau menggambarkan seseorang, hewan, tempat atau benda tertentu secara jelas. Jadi ketika kita menulis hal tersebut kayak seperti di modul ini di LKS, ini kan ada beberapa kayak sebuah teks yang menggambarkan ini seseorang, hewan, tempat atau benda tertentu. Ini ketika kalian bisa membaca, ketika kalian bisa melihat sebuah teks tersebut di dalam modul, ini nanti tujuannya kalian itu melihat benda, seseorang, hewan secara jelas meskipun tidak ada gambarnya. Kita menggambar tapi lewat tulisan. Itu namanya descriptive text. Terus tujuannya mendeskripsikan seseorang, tempat
mendeskripsikan seseorang, tempat, hewan, benda, dan lain-lain. Terus memberikan gambaran tentang objek tertentu secara detail. Jadi ketika kalian melihat atau membaca terkait descriptive text, kalian nanti merasakan terkait objeknya secara detail. Katakanlah descriptive text ini membahas terkait my best friend. Nah, dia sering menulis di dalam kelas. Nah, ketika kita mendeskripsikan Jeffrey atau my best friend atau people atau seseorang itu dengan seperti gaya bicara seperti ini, nah ketika Jeffrey tidak ada di lokasi di sini, kita bisa merasakan atau kita bisa menggambarkan, oh Jeffrey ini temenmu, berarti Jeffrey ini sekelasmu, umurnya DE berarti 12 tahun, oh mesti duris gini. Jadi kita bisa mendeskripsikan, bisa menggambarkan, kita bisa membayangkan, Jeffrey ternyata gini orangnya, seperti itu. Itu adalah sebuah descriptive text. Nah, tidak hanya menjelaskan terkait best friend atau person atau seseorang, ini person. Ini descriptive text itu contohnya itu mendeskripsikan person itu my best friend contohnya. Terus place atau tempat, my school. Nah, ketika bahasaan. Nah, jadi dalam descriptive text itu memiliki ciri kebahasaan. Yang pertama menggunakan simple present tense atau menjelaskan my friend, my school, my cat, my favorite bag dan lain-lain. Itu kalian harus menggunakan bahasa simple present tense. Nanti ada rumusnya, definisinya, dan kalian harus bisa memahami rumus-rumus dari simple present tense. Seperti itu. Nah, jadi simple present tense itu menyatakan kebiasaan. Itu keadaan atau sifat yang utuh. Nah, apa sih itu simple present tense? Simple present tense adalah sebuah bentuk tenses atau tadi apa? Tenses? Ada yang tahu? Kemarin yang ditulis minggu lalu, tenses itu apa? Nah, waktu terjadinya sebuah peristiwa. Jadi ketika menggunakan simple present tense itu adalah waktu menunjukkan peristiwa yang mana menyatakan kebiasaan umum, fakta umum, di detik ini, di hari ini, yang mana tidak kemarin atau besok. Jadi itu yang dinyatakan simple present tense. Jadi kalian mendeskripsikan terkait descriptive text ini adalah ada keterkaitan. Jadi my best friend katakanlah tadi sudah saya jelaskan, itu menyatakan fakta umum dan menyatakan sebuah kebiasaan dari si Jeffrey ini tadi dengan keadaan si Jeffrey ini tadi. Itu menggunakan kalimat simple present tense. Terus yang dengan patokan atau ketiga ini yang menyatakan fakta umum, yang menyatakan sifat yang utuh. Nah, rumus ini memiliki 3 rumus, yaitu positif plus verb 1 atau S atau IS plus do plus
objek. Ini agak T ya, ini plus. Nah, saya lingkari ini plus. Kelihatan apa enggak? Nah, yang terakhir itu adalah kalimat tanya interrogatif. Itu rumusnya do atau does plus subject plus verb 1 plus objek plus tanda tanya. Nah, ini sudah ya. Yang menyatakan kejadian saat ini atau detik ini dipakai jika subjeknya itu adalah I, you, we, they. Ketika penggunaan das itu subjeknya she, he, sama it. Seperti itu. Nah, langsung kita praktek dengan rumus dari simple present tense. Yang mana kita mempunyai sebuah kalimat I play football every Sunday. Nah, kita lihat terlebih dahulu ini kalimat apa? Bentuk kalimat simple present tense yang positif, negatif, atau interrogatif. I ini sebagai subjek, play ini sebagai verb 1. Nah, ini ada tulisannya verb 1 S atau IS. Kenapa kok ini nggak pakai S atau IS atau sebuah players? Kenapa kok nggak pakai S atau IS? Karena subjeknya jamak, itu tidak perlu S atau IS. Football every Sunday ini sebagai objek atau komplement. Nah, kita sudah memiliki kalimat positif yang sudah jadi, tinggal kita menggunakan kalimat negatif dan kalimat interrogatif. At school, adject or complement. Kita lihat terlebih dahulu yang positif. Positif kita amati sesuai ini apa enggak, terus kita nanti ubah ke negatif seperti apa, kita ubah ke interrogatif atau kalimat tanya itu seperti apa. Nah, jadi kita langsung ke yang negatif. Berarti subjeknya adalah si, ayo bareng-bareng. Plus, dua apa das? Das. Nah, plus di. Nah, ketika subjeknya sudah dilebur sama das, ini tadi memiliki verb biasa, bukan tambahan S atau IS. Study English at school. Artinya apa? Siapa artinya? Dia perempuan belajar bahasa Inggris di sekolah. Kalau negatif, dia tidak belajar bahasa Inggris di sekolah. Nah, lanjut di interrogatif, kalimat tanya, kita fokusnya kepada do atau does. Ini memiliki dua apa das? Das. Subjeknya dasi. Terus verb satunya study. Study plus English at school.
tanda tanya, jangan lupa. Artinya apakah dia belajar bahasa Inggris di sekolah? Si artinya apa sih? Dia perempuan. Kalau dia laki-laki? He. Kalau dia laki-laki pakai S dan IS apa enggak? Pakai. Nih soalnya. She, he, it. Bisa difahami? If dari simple present tense itu kalian do atau does, IS, S atau IS. Nah, ini tinggal terakhir, yaitu yang mana interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya ada do atau does pertama. Berarti kita menggunakan do atau does. Do. Plus subjek. Subjeknya apa berarti? I. Plus verb 1. Verb 1-nya? Fly. Plus objek atau komplement. Apa? Football. Every Sunday. Terus plus tanda tanya. Oke. Ini. Dalam? Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung? Benar? Tak buatnya soal loh. Ini adalah subjek. Ini adalah verb 1 plus IS. Kenapa ada IS-nya? Karena subjeknya she, he atau it. Dua, ini di negatif, berarti kalian dapat di positif dan interrogatif. Seperti apa? Langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan. Akhirnya kami menemukan kristal itu. Yang memancarkan cahaya hangat yang menyembuhkan. Terus with the crystal in hand sampai word, sampai yang titik akhir. Dengan kristal di tangan, kami kembali ke tanah lapang ajaib. Dengan kristal di tangan, mana dari saya sendiri yang sudah mengajar kelas ini 2 kali, saya pengen kalian menuliskan evaluasi, kesan pesan, ataupun harapan dari saya. Evaluasi, kesan atau pesan, terserah. Atau kata-kata atau gimana, terserah. Yang penting kalian mencoba, dikasih nama. Habis itu dikumpulkan, terus foto bareng-bareng jadi satu. Cepet.